Jadi anak-anak hiposensitif ini kebanyakan tidak akan menolak suggestion strategi yang dilakukan ke anak hiposensitif. Nah, pertanyaannya yang tadi itu hanya karena sikat gigi itu kan Ibu. Nah, coba sikat giginya itu saya nggak tahu itu sikat gigi dengan bulu-bulu halus ya. Nah, kalau bulu-bulu halus itu dia sikatkan, dimasukkan ke dalam mulut nggak mau, dicoba di luar mulutnya. Apakah dia juga nggak mau? Atau diganti dengan sikat gigi lainnya yang lebih kasar atau lebih halus. Jadi, apakah itu ada pertalian emosional dengan sikat gigi itu, atau cara kita memperlakukan dia pada waktu sikat gigi itu, saya nggak tahu. Nah, karena di kasus ibu ini kayaknya apa ya, mix gitu ya. Saya berusaha kalau umpamanya dari sisi airlionetes ini bisa juga karena problem otot lingkar di mulut itu tidak terlalu kuat. Nah, coba Ibu selidiki dulu yang mana, apakah dia oke dengan semua ini yang saya berikan hiposensitif. Kalau anak Ibu hipersensitif, pastilah dia tidak mau. Strategi yang Ibu lakukan ini coba Ibu lakukan ini yang untuk hiposensitif, itu akan ditolak sama anak yang hipersensitif. Mungkin Ibu akan bandingkan dengan strateginya untuk anak hipersensitif untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih besar lagi, lebih komplit lagi bedanya hipo dan hiper, ya. Untuk Pak Adi Ahmadi, kalau makan harus otak-atik sekitar seperti menata mainan, kertas, dan apapun yang ada di sekitarnya. Masih sering menutup telinga dengan jarinya. Kalau minum memakai sedotan. Kalau ini saya kurang jelas ya. Dia kalau suka menata mainan, menata makanannya, apakah dia mau makan? Kalau dia mungkin menata makanan, mungkin itu dari sisi vision ya, atau penglihatan. Kalau dia makannya dan yang lainnya normal, berarti ini ada hubungannya dengan penglihatan. Kalau sering menutup telinga dengan jarinya, itu coba lihat Bu, di sekitar itu suara apa yang ada terjadi. Ini biasanya pendengaran, ya. Kalau minum memakai sedotan, belum verbal. Dia memakai sedotan itu, selain sedotan, coba Ibu lihat dari sisi yang lainnya. Coba Ibu berikan strategi untuk anak-anak hiposensitif ini. Apakah dia menolak atau menerima dengan senang hati? Itu ya. Yang gampangnya Ibu lakukan ini, anaknya bagaimana responnya? Tapi Ibu Nandawati, bagaimana cara mengajar anak mengunyah pelan-pelan? Soalnya selalu diingatkan kalau makan harus pelan tapi tidak ngaruh sampai rasanya bosan. Itu Bu, kalau Ibu nanti seperti kantong makanan yang saya ngomong tadi, itu bisa mengontrol banyaknya makanan yang keluar dari apa ya, sarung makanan itu, karena dia nggak akan bisa seperti kalau kita berikan makanan langsung ke dalam mulut kan terserah anak kapan dia mau menelannya. Nah ini dia keluarnya itu kalau digigit baru keluar dikit, digigit keluar dikit. Jadi itu mungkin bisa menjadi latihan ke anak supaya dia menggigit lebih lama sebelum dia mendapatkan makanan. Tapi ngunyahnya Adnan selalu tutup mulut, tapi cepat sekali jalan. Nah, ya itu. Karena itu kita sekarang kan mau mengajarkan dia untuk, ini kebanyakan terjadi di semua anak-anak special need. Jadi kita sekarang itu kan kalau umpamanya secara mulut ini adalah pencernaan pertama yang
sebelum masuk ke dalam lambung. Sebenarnya peran mengunyah dalam mulut itu sangat besar sekali. Kalau pengunyahan di dalam mulut ini terjadi lebih bagus, maka itu mengurangi kerja lambung. Karena di dalam mulut pun kita punya enzim-enzim yang akan keluar untuk mengelola makanan yang ada di dalam mulut. Selain kita mengunyah dengan perkalian kita mengunyah itu kita memotong makanan jadi lebih lembut. Nah, akhirnya pada waktu di dalam lambung itu kerja lambung dan enzim sudah berkurang banyak karena makanannya jauh lebih lembut. Gitu. Jadi mungkin kalau Ibu dan Bapak mau mengajarkan bagaimana mengunyah berkali-kali, yaitu pakailah yang tadi itu sarung itu. Sarung itu sebenarnya gini loh, itu adalah makanan yang dimasukkan ke dalam kain yang berlubang-lubang banyak. Lubangnya itu mau lubang besar, lubang kecil, itu terserah kita. Tapi kalau semakin kecil berarti dia semakin lama mengunyah dan mendapatkan makanan itu keluar dari kantong itu. Itu secara teori seperti itu. Ya. Jadi anak ini akan terbiasa mengunyah. Kenapa anak-anak ini tidak mau mengunyah lama? Karena rahang mereka itu juga nggak kuat gitu. Ibu bisa lihat kalau dia pas lagi bicara. Kita bicara pun itu juga memerlukan kekuatan rahang dan ketahanan rahang. Jadi kalau dia kuat tapi cuma 1 sampai 5 kali aja, terus habis itu dia capek, dia nggak mau membuka rahangnya lagi, nggak mau ngomong, jadi itu juga nggak bagus. Akhirnya anak ini juga malas ngomong karena capek lah. Mungkin Ibu bisa merasakan kalau Ibu kalau saya merasakan kalau saya habis ngomong banyak berjam-jam, saya pun malas ngomong. Saya lebih kepingin diem, mengistirahatkan mulut saya. Nah, demikian juga mereka. Maka untuk kenapa mereka nggak mau mengunyah lebih banyak? Karena rahangnya ini nggak kuat. Nah, sekarang ini rahangnya itu dilatih dengan pakai kantong makanan itu atau pakai makanan yang kita bisa berikan untuk melatih rahangnya. Seperti mungkin Ibu bisa, anak-anak itu paling seneng french fries, tapi jangan berikan french fries itu cuma-cuma ke dia. Dia harus berikan dari samping, tolong dibuka video. Mana ya? Itu dibuka, jadi french fries itu diberikan dari samping, seperti ini jari saya french fries ya. Kita berikan dari samping ini ya. Dan anak-anak kan pasti suka french fries. Ya, tapi dia nggak bisa ngontrol berapa makanan yang saya akan masukkan. Jadi masukkanlah sedikit demi sedikit french fries ini. Jadi dia harus mengunyah dengan giginya sebelum dia akan mendapatkan itu dan menelannya. Setelah selesai, kita majukan lagi, dikit lagi. Jadi akhirnya kita mengontrol berapa banyak makanan yang bisa dimasukkan ke dalam mulutnya. Dan selesai. Dan itu pastinya jumlah gerakan menggigitnya akan lebih banyak daripada kalau kita berikan kentang gorengnya di tangan dia, dia akan masukkan semua ke dalam mulutnya, mungkin dengan 1-2 kali kunyahan dia langsung telan. Itu. Bisa juga pakai kentang, bisa juga pakai buncis rebus atau wortel rebus. Nah, itu juga tidak gampang dikunyah dan ditelan. Tetapi kembali lagi itu juga harus anak yang suka. Gitu. Kalau dia nggak suka dengan ketiga ini, Ibu bisa lakukan dengan makanan lain tapi buat bentuknya panjang ini. Jadi panjang itu kan memudahkan kita memegang di ujung satunya dan ujung satunya kita masukkan ke dalam mulut. Tapi masukannya jangan banyak-banyak, Bu. Cuma pas di giginya. Ya. Ya.
Eh, jadi untuk Pak Bu Adi Ahmadi mungkin Ibu lebih spesifik ya, karena ini nggak bisa satu ini saya ngomong kalau minum memakai sedotan. Tapi coba dilihat yang lainnya lagi Bu, jangan cuma satu gitu. Saya selesaikan yang hipersensitif di mana-mana hipersensitivitas di oral motor ya, supaya Ibu punya perbandingan kalau hipo gimana, hiper gimana. Kalau anak-anak hiper ini, itu kebalikannya dengan anak hipo, dia tuh sensitif terhadap apapun yang masuk ke dalam mulut. Nah, jadi biasanya dia sensitif terhadap rasa. Jadi kalau makanan dia enggak kepingin rasanya yang terlalu ekstrim. Dia sukanya yang agak tawar-tawar gitu. Teksturnya juga seperti itu. Dia suka yang makanan enggak terlalu berpunya tekstur. Seperti mungkin bubur. Ya, daripada nasi, bubur lebih teksturnya lebih enggak banyak. Baunya tuh enggak suka bau menyengat. Nah, seperti itu ciri-cirinya untuk anak yang hiper. Jika anak memiliki pola sensitif terhadap sensori, untuk pemrosesan sensorik oral, mereka biasanya muntah kalau dikasih makanan tertentu. Atau Ibu pakai peralatan makanan yang mungkin lebih banyak teksturnya atau ada baunya. Biasanya peralatan makan nggak ada baunya sih, tekstur lah. Ya, dia akan muntah. Atau dia waktu sikat gigi dia juga muntah. Nah, ini semua salah satu tanda untuk anak hipersensitif. Terlihat makannya pilih-pilih, terutama yang berkaitan dengan tekstur makanan. Ketika anak makan tekstur yang tidak disukai, mereka mungkin menjadi frustasi dan jadi dia pasti akan menolak ini. Kalau anak hipersensitif itu menolak makanan. Jadi kalau kita ngomong pilih-pilih lah, terlalu milih makanannya, sukanya milih makanan ini coba Ibu perhatikan. Makanan yang disukai itu cenderung rasanya gimana, teksturnya bagaimana, suhunya bagaimana. Biasanya mereka juga nggak suka suhunya ekstrim, sukanya ya suhu ruang. Dan kalau mereka menolak itu ada anak-anak yang polanya cuma bisa nerima tanpa bisa lari, mereka bisanya frustasi, tapi marah, tapi dia nggak bisa nolak. Terus dia hanya makan makanan dengan ya yang disukai. Oke. Mereka bisa menolak rasa, tekstur, bau makanan tertentu yang biasanya menjadi bagian dari makanan anak. Mereka mungkin membuang, melarikan diri, atau menolak makanan, tergantung dia model yang penghindar, hanya menghindari secara pasif, atau dia yang model dia bisa melakukan aktivitas untuk benar-benar melarikan tidak mau terhadap masukan sensori dari mulut ini. Hanya makan makanan dengan selera spesifik, mempunyai makanan yang pilihan makanan terbatas, menolak untuk mencoba makanan baru. Nah, kalau makanan baru itu pasti kelihatan benar. Anak-anak ini sangat takut mencoba makanan baru. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya itu dia benar-benar hati-hati. Oke, contoh kasus anak yang hiper. Anak ini membawa makan siang yang sama ke sekolah setiap hari. Jadi makanannya sama itu terus. Dia roti, terserah ini makanan. Jadi Ibu lihat makanannya maunya tiap harinya sama terus. Dia akan menolak makan apapun dan akan muntah atau menangis kalau dikasih pilihan makanan lain. Dia juga menolak untuk makan dengan
makanan dengan anak-anak lain di ruang makan umum di sekolah karena baunya yang berbeda membuatnya muntah. Nah, tiap orang membawa makanan sendiri-sendiri. Ini selain apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya, bau ini juga bisa memicu makanan yang tidak disukai sama dia. Jika dia nggak bisa menghandle baunya, dia bisa muntah. Maka dari itu dia menghindari untuk makan dengan orang lain yang punya makanan yang berbeda dengan makanan yang dia suka. Setiap kali dia berada di ruang makan, dia melarikan diri untuk makan sendirian di ruangan yang berbeda. Dia memiliki pola menghindari sensorik untuk pemrosesan sensorik oral.